Coba Anda bayangkan skenario ini. Anda lagi duduk santai, terus Anda iseng ngecek aplikasi mobile banking di HP Anda. Oke, biasanya ini bikin deg-degan nih. Bener banget. Anda masukin password, layar loading muter sebentar, dan tiba-tiba Anda ngelihat angka saldo di sana. Saldo positif kan harapannya? Nah, masalahnya bukan saldo positif. Yang tertera di layar Anda itu angka minus. Sebuah hutang yang begitu masif, begitu raksasa. Wah, ngeri juga. Deretan angka nolnya saking panjangnya, Anda tahu butuh 10.000 kali masa hidup buat bisa ngelunasinnya. Coba rasakan sensasi dingin yang menjalar di tengkuk Anda saat itu. Pasti langsung keringet dingin, jantung berdegup kenceng ya. Ya, nafas kerasa sesek, dan ada perasaan lumpuh total. Karena Anda tahu, sekeras apapun Anda bekerja, Anda nggak akan pernah bisa membayar tagihan itu. Nggak akan pernah lunas ya. Betul. Nah, sensasi tenggelam dan putus asa seperti itulah yang sebenarnya sedang kita bicarakan hari ini. Pernahkah Anda merasa memikul beban kesalahan masa lalu yang sangat berat? Sebuah beban yang rasanya nggak terlihat tapi sangat nyata. Iya, sebuah perasaan bersalah atau perasaan nggak layak yang rasanya nggak bisa Anda tebus. Betapapun kerasnya Anda mencoba jadi orang baik. Itu adalah sebuah realitas psikologis dan spiritual yang sangat dalam loh. Sadar atau enggak, banyak dari kita tuh berjalan setiap hari bawa koper tak kasat mata. Koper yang isinya rasa bersalah gitu ya. Tepat, kita hidup dengan narasi bawah sadar kalau kita tuh berhutang pada kehidupan, berhutang pada Tuhan, atau berhutang pada diri kita sendiri. Terus kita nyoba mencicil hutang itu kan? Bener banget. Kita nyicil dengan berbuat baik, dengan nyibukin diri, atau bahkan dengan menghukum diri kita sendiri. Kita berharap saldo hutangnya berkurang. Tapi jauh di lubuk hati, kita tahu tagihan itu nggak pernah benar-benar lunas. Gak akan pernah. Dan itu menyiksa sekali. Dan presis di titik itulah, kita akan memulai sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita nggak akan bahas teori psikologi modern. Terus kita mau bahas apa nih hari ini? Kita mau membedah sebuah teks kuno yang usianya udah ribuan tahun, tapi mengklaim punya satu-satunya struk pelunasan yang bisa ngubah saldo minus tadi jadi nol. Wow, klaim yang sangat berani ya. Sangat berani. Teks ini berasal dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Teks ini pada dasarnya memaparkan masalah paling fundamental dari keberadaan kita, jurang pemisah yang nggak bisa diseberangi antara yang benar dan yang tidak benar. Yang sangat menarik di sini adalah gimana teks kuno ini nggak nyoba nutupin atau memperhalus realitas kegelapan manusia. Nggak ada toxic positivity gitu ya? Nggak ada sangat sekali. Teks ini menatap langsung ke dalam kehancuran kita. Di teks aslinya, pas bicara soal status manusia, dipakai kata adikon. Adikon. Itu artinya apa tuh? Itu diterjemahkan sebagai yang tidak benar atau orang yang bersalah. Tapi ini bukan sekedar deskripsi tentang orang yang lupa bayar pajak atau ngelanggar lampu merah loh. Oh, bukan pelanggaran ringan ya? Bukan. Adikon ini merujuk pada sebuah status eksistensial, sebuah kondisi esensial yang sepenuhnya melenceng dari standar keadilan Tuhan. Berarti ini bukan cuma tentang apa yang kita lakukan, tapi lebih ke siapa kita pada intinya. Betul banget. Ini adalah kondisi keterasingan spiritual. Ada kata lain juga di ayat ini yang terkait dengan pelanggaran manusia, yaitu hamartion. Hamartion. Kayaknya saya pernah dengar, itu artinya meleset dari sasaran, kan? Tepat, secara harfiah artinya meleset dari sasaran. Jadi kalau Anda gabungkan dua konsep ini, hamartion dan adikon, pesannya jelas banget. Bahwa kita selalu gagal gitu. Ya, manusia dengan segala upayanya terus-menerus meleset dari standar Tuhan. Dan akibatnya kita menyandang status sebagai pihak yang tidak benar. Saat Anda lagi dengerin ini, mungkin Anda mikir, tunggu dulu, saya kan bukan kriminal, saya orang baik-baik. Pembelaan yang sangat wajar. Ya, wajar banget mikir kenapa teks ini keras banget nyebut kita nggak bener. Tapi kalau kita mau jujur pada diri sendiri nih, di malam hari saat nggak ada siapa-siapa, kita tahu kok ada bagian dari diri kita yang rusak. Sisi gelap yang sering kita sembunyikan ya. Benar, kita tahu keegoisan kita, kebohongan kecil kita, rasa iri atau kata-kata yang ngancurin orang lain. Dampak sosial dan spiritualnya tuh nyata banget. Kita jadi nutupin diri dari orang lain kan, karena takut. Takut kalau mereka tahu siapa kita sebenarnya, mereka bakal ninggalin kita. Dan secara spiritual, kita ngerasa terlalu kotor buat mendekat ke Sang Pencipta. Perasaan yang sangat mengasingkan. Banget. Nah,
Pas saya baca terjemahan Shalaber 2011 untuk teks ini, di situ disebut tentang seseorang yang dijatuhi hukuman mati untuk menanggung dosa itu. Hukuman mati, kata yang sangat berat. Sangat berat. Ini bawa kita balik ke analogi hutang di awal tadi. Tapi kali ini bukan cuma hutang uang. Ini hutang keadilan di sebuah ruang sidang semesta. Di mana semua bukti kehidupan kita diputer ya. Iya. Dan kita nggak punya satupun saksi ahli buat ngebela kita. Kita benar-benar terpojok di kursi terdakwa. Ruang sidang itu metafora yang pas banget buat mahamin urgensi teks ini. Semua terjemahan yang kita kaji sangat tegas nempatin kita di kursi terdakwa itu. Emangnya kenapa teks ini harus sekeras itu nekan kita? Karena Anda nggak akan pernah bisa mensyukuri keindahan sebuah operasi penyelamatan kalau Anda nggak nyadar seberapa kritis penyakit Anda. Oh wow, benar juga ya. Masalah utama manusia itu bukan kurang motivasi atau kurang self-healing. Masalah utama kita itu status hukum dan spiritual kita di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Terus, kalau kita mentok di sana, kalau posisi kita udah terpojok di kursi terdakwa tanpa pembelaan, gimana teks ini nawarin jalan keluar? Karena kalau ceritanya berhenti di sini, Kan? sangat depresif pastinya. Betul, depresif banget. Nah, disinilah letak transisi terbesar dalam teks ini. Dari vonis hukuman mati, tiba-tiba berubah jadi kabar baik yang paling radikal. Kabar baiknya seperti apa tuh? Solusinya berporos pada satu konsep yang dalam bahasa aslinya pakai kata apaks. Apaks. Kedengarannya kayak merek obat keras ya? Dalam banyak hal, itu memang obat keras buat penyakit spiritual kita. Apaks ini diterjemahkan sebagai sekali. Sekali doang? Iya, tapi ini krusial nih. Ini bukan sekali dalam artian pada suatu ketika di masa lalu. Dalam tata bahasa Yunani di konteks ini, apaks berarti satu kali secara definitif. Maksudnya absolut dan nggak perlu diulangi lagi? Tepat. Kalau kita bandingin terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS dan juga AVB, mereka secara eksplisit nulisnya hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Anda tahu, konsep ini tuh sebenarnya sangat nantang dan merombak cara otak modern kita loh. Nantang gimana maksudnya? Maksud saya gini, dunia kita saat ini kan jalannya di atas sistem subscription atau sistem langganan. Oh iya, langganan bulanan gitu ya? Bener, Anda bayar langganan Netflix tiap bulan, bayar membership gym tiap bulan. Kalau telat bayar, ya aksesnya diputus. Langsung diblokir biasanya. Nah, coba hubungin ini sama cara kita beragama. Kita sering bertindak seolah-olah pengampunan dan kasih Tuhan itu paket berlangganan. Wah, analogi yang tajam nih. Kita mikir, oke, bulan ini saya banyak berdoa, banyak beramal, langganan keselamatan saya aman. Tapi begitu ngelakuin kesalahan fatal, Langsung panik kan? ya panik. Kita mikir, aduh langganan saya dicabut nih sama Tuhan. Kita pikir kita harus terus perbaharui langganan itu. Itu akurat banget sih. Pemikiran manusia emang selalu berbasis transaksi yang berkelanjutan. Kita pengen pegang kendali atas cicilan keselamatan kita. Biar ngerasa aman gitu kan. Betul, tapi kehadiran kata apaks ini benar-benar ngehancurin sistem langganan tersebut. Terjemahan Sederhana Indonesia atau TSI ngasih penjelasan yang jernih banget soal ini. Gimana tuh penjelasannya di TSI? Teks TSI nulis gini, dia yang tidak bersalah menggantikan kita yang bersalah. Ini esensi dari konsep substitusi. Tunggu. Di sini saya harus nekan jeda sebentar, karena logika manusia saya berontak nih. Silakan. Berontak gimana? Mari kita balik ke analogi ruang sidang tadi. Kalau saya terdakwa yang terbukti bersalah, ngelakuin kejahatan berat, terus tiba-tiba ada orang baik dari jalanan masuk. Orang acak gitu ya? Iya, orang acak yang nggak bersalah masuk dan bilang, Pak Hakim, biarin dia bebas, hukum saya aja. Kalau hakimnya ngabulin, kita nggak bakal nyebut hakim itu adil dong. Pasti dibilang hakimnya nggak waras. Kita bakal memviralkan hakim itu, nyebut dia korup karena ngehukum orang yang salah. Nah, gimana teks ini bisa membenarkan ketidakadilan yang sangat nyata ini? Ini pertanyaan yang sangat penting dan logis banget. Kenapa substitusi ini sah dan adil? Jawabannya ada pada siapa yang jadi pengganti tersebut. Emangnya siapa dia? Orang yang melangkah masuk ke ruang sidang itu bukan orang baik acak dari jalanan. Di teks ini, dia disebut sebagai dikaios, yang benar. Yang benar dengan Y huruf besar ya? Tepat. Dalam kerangka teologi surat ini, yang benar itu adalah sang pembuat hukum itu sendiri. Sang hakim itu sendiri, yang turun dari mimbar. Wait,
Hakimnya yang turun? Iya, dia ngelepasin jubah kebesarannya dan nempatin dirinya sendiri di kursi terdakwa. Jadi ini bukan tentang mentransfer hukuman ke pihak ketiga yang nggak bersalah. Bukan sama sekali. Ini adalah sang pencipta yang nanggung sendiri konsekuensi dari pemberontakan ciptaannya. Karena yang menggantikan adalah sang Dikaios. Zat yang nilainya tak terhingga ya? Betul, yang tanpa cacat. Makanya kualitas pembayarannya itu begitu sempurna. Itulah sebabnya ia cuma perlu ngelakuinnya apaks, satu kali aja. Wow. Balik ke sistem langganan tadi ya, konsep apaks ini ibarat sebuah hard drive komputer yang isinya jutaan file virus dan hutang Anda. Komputer yang udah rusak parah dong. Bener, Tuhan nggak sekedar mindahin file-file itu ke recycle bin yang bisa direstore sewaktu-waktu. Dia menimpa, menghapus bersih, dan mengformat ulang hard drive itu secara permanen. Dan harganya pasti nggak murah ya. Maksud saya, secara emosional, ego kita sebagai manusia kan sering menyamar, Mi. Menyamar jadi apa tuh? Kita sering ngerasa harus nyiksa diri dengan rasa bersalah, supaya kita ngerasa pantas buat diampunin. Kalau cuma dibilang udah dilunasi sekali untuk selamanya, ego kita pasti nolak. Nolak karena ngerasa terlalu gampang ya? Iya, ego kita bakal bilang, enak aja, rasanya terlalu murahan. Nah, gimana teks ini ngeruntuhin harga diri kita itu? Teks ini nampar ego kita dengan nunjukin struk pembayaran yang sebenarnya. Pengampunan itu gratis buat Anda, tapi itu sama sekali nggak murahan. Struk pembayarannya seberapa mahal emang ya? Mari kita lihat kata kerja yang dipakai buat ngedeskripsiin apa yang dialami sang Dikaios. Di berbagai manuskrip kuno, ada yang pakai kata apethanen, yang lugas berarti mati. Mati secara fisik ya? Betul. Dan ada varian yang pakai epathen, yang artinya menderita secara luar biasa. Dua kata ini bawa beban penderitaan yang nggak terbayangkan. Jadi, pas kita terus-terusan ngutuki diri sendiri atas dosa masa lalu kita, nyiksa diri dengan rasa bersalah, sebenarnya kita tuh lagi ngapain? Secara teologis, pas Anda bersikeras pengen bayar dosa pakai rasa bersalah atau perbuatan baik Anda tuh lagi natap ke arah salib dan bilang ke pencipta, Bilang apa? maaf, penderitaan dan kematianmu nggak cukup. Aku perlu nambahin sedikit penderitaanku sendiri biar ini sah. Wah, itu meremehkan pengorbanannya banget ya? Banget. Teks ini maksa kita buat nelan harga diri kita. Kita dituntut buat ngakuin kebangkrutan spiritual kita 100% dan dengan tangan kosong nerima pelunasan itu. Menerima kalau tagihan kita udah dilunasi pakai darah yang jauh lebih berharga dari apapun yang bisa kita tawarin ya? Betul sekali. Wow, itu tamparan yang jujur aja sangat melegakan. Berhenti nyoba nyicil sesuatu yang udah lunas penuh. Sangat membebaskan kan? Ya, bagi Anda yang dengerin ini, dengerin baik-baik ya. Anda nggak perlu lagi hidup dalam mode berlangganan buat ngebuktiin Anda layak di hadapan Tuhan. Saldo minus itu udah dinolkan. Udah bersih. Tapi, di sini saya harus nanya lagi nih. Kalau hutangnya udah nol, apa ceritanya selesai di situ? Maksudnya selesai gimana? Ya, kalau saya punya hutang di bank, terus ada miliarder misterius yang ngelunasin hutang saya. Stempel lunas dicap. Saya bebas dari debt collector dong. Iya, pasti bebas. Tapi apa miliarder itu otomatis jadi sahabat saya? Kan enggak. Dia cuma bebasin saya dari hukuman. Apakah pengampunan dari neraka ini cuma itu tujuan akhirnya dari 1 Petrus 3:18? Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pengampunan dosa ternyata bukanlah tujuan akhir. Hah? Bukan. Terus apa dong? Pengampunan itu cuma nyingkirin rintangan raksasanya aja. Tujuan pamungkas dari seluruh drama kosmis ini dijelasin di frasa berikutnya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Iya, di bahasa Yunaninya dipakai satu kata kerja yang indah dan kaya makna banget, prosanagage. Prosanagage, boleh bantu kami mahamin mekanisme kata ini nggak? Boleh. Secara historis, prosanagage sering dipakai di konteks istana kerajaan atau kuil kuno. Oh, semacam protokol kerajaan gitu ya? Betul. Coba bayangkan Anda itu rakyat jelata yang kotor, bau, dan nggak punya status apa-apa. Anda kan nggak bisa begitu aja jalan masuk ke ruang singgasana kaisar. Wah, pasti langsung dibunuh di tempat sama penjaganya. Pasti. Makanya Anda butuh perantara resmi. Seseorang yang punya kedudukan tinggi di istana yang bersedia keluar, ngerangkul Anda dan membawa Anda masuk. Terus, ngenalin kita ke kaisar gitu. Tepat. Dan menjamin keberadaan Anda di sana. Sang perantara itulah yang ngelakuin prosanagave. Dia ngasih akses yang mustahil Anda dapatkan sendiri. Disinilah letak kejutannya ya. Berarti ini bukan cuma urusan ngebatalin hukuman atau ngubah status hukum di pengadilan.
Ini tentang ngebangun hubungan intim. Bener banget, hubungan yang personal. Di terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, frasa ini diterjemahin jadi untuk mendamaikan kita dengan Allah. Fokusnya pada pemulihan hubungannya dari musuh jadi keluarga. Iya. Terus di terjemahan BIS tertulis membimbing kalian kepada Allah. Ini kerasa personal banget kayak pemandu yang nggak bakal ngelepasin tangan kita. Menuntun terus sampai tujuan. Dan yang paling nyentuh buat saya tuh terjemahan MILT. Di situ ditulis mendekatkan kita kepada Allah. Bener-bener hilangnya semua jarak. Ketiga terjemahan itu mendamaikan, membimbing, dan mendekatkan, ngasih kita gambar 3 dimensi yang sempurna dari tujuan keselamatan. Mengatasi masalah keterasingan tadi ya. Betul. Masalah utama manusia kan kita ketakutan dan sembunyi dari pencipta. Prosana Gagemu terbalikan realitas itu secara radikal. Sang Dikaios nggak cuma ngelunasin denda Anda terus pergi. Nggak ninggalin kita kebingungan di jalanan kan? Sama sekali nggak. Mari kita perbarui analogi miliarder tadi deh. Sang Dikaios ngelunasin hutang miliaran Anda di bank. Tapi Dia nggak berhenti di situ. terus apa yang dia lakukan? Setelah stempel lunas dikasih, dia noleh ke Anda yang masih gemetar ketakutan. Dia tersenyum, ngulurin tangannya dan bilang, kamu udah nggak punya hutang di sini. Sekarang, ayo ikut aku. Indah sekali. Aku bakal ngebimbing kamu pulang ke rumah bapakku. Bapak udah nungguin kamu dan kamar buat kamu udah disiapin. Dia megang tangan Anda dan jalan bareng Anda. Itulah Prosana Gage. Nggak ada lagi jarak. Nggak ada lagi rasa nggak layak. Benar-benar ngena banget di hati. Itu ilustrasi yang sangat kuat karena nangkep esensi relasional dari keselamatan. Injil itu bukan cuma tiket bebas masuk surga pas kita meninggal nanti. Tapi undangan buat masuk ke pelukan Allah saat ini juga ya. Tepat. Tapi, teks ini nggak ngebiarin kita terbang terlalu jauh ke awan-awan teologi tanpa membumikannya lagi ke realitas keras di dunia nyata. Maksudnya, ada harga fisiknya. Ya, untuk mewujudkan Prosana Gage itu, ada realitas fisik dan spiritual yang sangat nyata, yang harus dilalui Kristus. Ini bawa kita ke bagian penutup dari ayat 18. Oh iya, peralihannya cukup tajam di situ. Bagian akhirnya bunyi gini. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Betul sekali. Kenapa perlu ada penegasan dibunuh sebagai manusia atau dalam daging? Kenapa dia nggak nyelamatin kita dari surga aja? Jentikin jarinya dan semuanya selesai. Karena kasih menuntut empati yang nyata. Dalam teks Yunaninya, ada 2 kata kerja yang dikontraskan dengan indah banget. Kata apa aja itu? Thanatotheis, yang berarti dijadikan mati secara jasmani, dan zoopoetes, yang berarti dijadikan hidup oleh roh. Thanatotheis ya. Jasmani itu berarti kemanusiaannya yang utuh. Tepat. Dia harus masuk sepenuhnya ke dalam pengalaman manusia yang paling gelap. Dia ngerasain rasa sakit, pengkhianatan, sesaknya napas, dan darah yang mengalir. Supaya kita nggak bisa protes gitu ya. Benar. Supaya nggak ada satupun dari kita yang bisa natap ke langit dan teriak, Tuhan, engkau tuh nggak ngerti betapa sakitnya hidup di dunia ini. Wah, ini deklarasi kosmis dong berarti. Ya, deklarasi bahwa dia sangat mengerti. Dia masuk ke dalam debu dan penderitaan Anda. Jadi, bagi Anda yang dengerin ini sekarang, kalau Anda lagi bergumul sama penyakit kronis, sama penuaan yang menggerogoti tubuh Anda, Atau rasa sakit fisik yang bikin nggak bisa tidur benar, ya. atau trauma yang tersimpan di dalam sel-sel tubuh Anda, ayat ini berbicara langsung ke Anda. Tuhan Anda bukan Tuhan yang jaga jarak dan alergi sama rasa sakit fisik Anda. Dia thanatotheis, tubuhnya dihancurkan. Dia bersolidaritas penuh sama kelemahan fisik Anda. Betul sekali. Tapi, nah ini kemenaman mutlaknya nih. Cerita itu nggak berakhir di dalam kuburan yang dingin. Ada zoopoeteis tadi ya? Iya, kata zoopoetihis, dijadikan hidup dalam roh, adalah jaminan tertinggi. Kematian jasmani bukanlah titik akhir eksistensi. Roh Allah membangkitkan dia ya? Betul, nyiptain realitas kehidupan baru yang nggak bisa lagi disentuh oleh maut, penyakit, atau kelemahan. Dan yang paling luar biasa, Apa tuh? kehidupan rohani yang udah bangkit itulah yang sekarang ia bagikan ke kita, orang-orang yang udah dibimbingnya kepada Allah. Jadi, apa makna semua ini buat hidup Anda besok pagi? Ini berarti penderitaan fisik Anda saat ini, atau bahkan kematian fisik yang suatu hari nanti bakal kita hadapi, itu cuma sebuah koma loh, Bukan titik akhir ya. bukan titik. Keterbatasan jasmani Anda cuma fase transisi. Karena kehidupan dalam roh udah dijamin secara permanen lewat kebangkitannya. Tepat. Ini ngasih kita jangkar pengharapan yang nggak bisa digoyahkan oleh realitas dunia yang rusak ini. Kita udah nempuh perjalanan yang luar biasa mendalam hari ini. Cuma dari satu ayat,
1 Petrus 3:18. Sangat padat maknanya ya. Padat banget, kita mulai dari realitas yang gelap, perasaan tertindih hutang dan rasa bersalah, sadar akan status adikon kita yang terasing secara spiritual. Kondisi tanpa harapan awalnya. Iya, tapi di tengah keputusasaan itu, kita lihat intervensi ilahi yang paling megah, Sang Dikaios, yang benar menggantikan kita. Lewat pengorbanan yang dibayar dengan penderitaan, ia menghapus hutang kita apofaks. Sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya, meniadakan semua sistem langganan amal yang melelahkan. Dan ia nggak berhenti cuma di pembebasan hukum, ia ngelakuin prosanagage. Membawa kita kepada Allah. Betul, ia menggenggam tangan kita yang gemetar dan nuntun kita kembali ke dalam pelukan keintiman Allah Bapa. Ia paham penderitaan fisik kita, karena ia udah nanggungnya. Tapi ia juga jamin masa depan kita lewat kuasa kebangkitannya. Sebuah perjalanan penebusan yang benar-benar sempurna. Nah, sebelum kita nutup eksplorasi ini, ada satu pemikiran terakhir yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Silakan. Saat Anda matiin audio ini dan balik ke aktivitas Anda, coba pikirin ini. Kalau Sang Pencipta, pribadi yang paling benar dan suci di seluruh alam semesta, bersedia turun nanggung ketidakbenaran Anda, Menderita demi bawa Anda pulang ya. betul. Masihkah Anda punya alasan buat nolak mengampuni diri Anda sendiri? Masihkah Anda mau mikul koper berisi masa lalu yang tagihannya udah ia robek dan bayar lunas? Lepaskan koper itu. Anda udah dijemput buat pulang. Terima kasih Anda udah hadir, ngeluangin waktu yang berharga, dan ngebuka hati serta pikiran Anda dalam sesi eksplorasi mendalam sumber teks kita hari ini. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.